tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddalana bi jam'iyatina jam'iyah ahlussunnah wal jamaah al-mausuma bi nahdlatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qadil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Teman-teman pengurus atau pimpinan anak cabang IPNU, pengurus ranting dan seluruh anggota IPNU, alhamdulillah kita masih bisa meneruskan kajian kita yang kita usung dalam setiap kali kita bertemu, yaitu kajian tentang aswajah ahlussunnah wal jamaah. Untuk mengenal lebih jauh tentang periodik daripada peristiwa-peristiwa sejarah di dalam sebelum dan sesudah berdirinya royah atau kelompok ahlussunnah wal jamaah. Lamma sorot ila aliyin karramallahu wajhah ara'uhum wahtala ikhtalafa ara'uhum wa tasha'aba ahwa'uhum wa kharajat ta'ifatun min ta'atihi wa nasabu lahu royatanil khilaf wa najazuhul kital fasummiyaha ula bil khawarij. Kemarin kita sudah mengkaji bahwa di dalam periode sahabat adalah masa-masa yang sangat masa yang benar-benar menunjukkan dari berbagai aspek ciri khas keislaman itu ada atau nampak. Dari aspek kehidupan masyarakat, dari aspek agama, dari aspek sosial, dari aspek keamanan, ketertiban, semuanya kondusif pada zaman Rasulullah beserta para sahabat. Nah, ketika kemudian kepemimpinan beralih dari Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, masih bagus kondisinya, masih baik. Pindah kepada Sayyidina Umar pun masih baik. Pindah kepada Sayyidina Utsman, ini sudah mulai ada friksi, ada perselisihan. Nyampe pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka kelompok-kelompok itu semakin banyak bermunculan. Ada kelompok yang menentang dan tidak mau taat atau patuh kepada Sayyidina Ali sebagai khalifah, sebagai pemimpin dunia waktu itu. Mereka mendirikan kelompok sendiri, awalnya sebagai organisasi politik pada awalnya, yaitu yang dikenal dengan Khawarij. Jadi kalau kalian mendengar kata Khawarij itu artinya orang-orang yang keluar daripada taat kepada pemimpinnya waktu itu Sayyidina Ali. Jadi mereka memilih oposisi. Saat itulah muncul yang namanya oposisi. Di kelompok ini tidak masuk dalam tidak mau bergabung dalam pemerintahannya Sayyidina Ali, tapi justru mereka memilih keluar beroposisi kepada Sayyidina Ali. Tidak mau taat, menentang, dan
menebar permusuhan, bahkan menantang perpeperangan. Ya, maka kelompok yang satu ini disebut Khawarij karena Khawarij itu keluar dari taat kepada Sayyidina Ali selaku khalifah atau pemimpin dunia Islam waktu itu. Nah, saat itulah dari satu kelompok yang namanya Khawarij ini kemudian semakin berkembang kelompok-kelompok itu. Wa farratat ta'ifatun ukhra wa afratat ta'ifatun ukhra fi hubbihi. Maaf, di samping ada kelompok Khawarij, ada juga waktu itu waktu Sayyidina Ali memimpin, ada kelompok yang kecintaannya kepada Sayyidina Ali itu luar biasa, sampai berlebihan dalam memberikan penilaian kepada Sayyidina Ali. Sampai ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali lah yang sebenarnya layak jadi Rasul, bukan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kelompok ini disebut Syiah. Syiah itu artinya kelompok yang kecintaannya kepada Sayyidina Ali tidak sekedar cinta yang dianjurkan dalam syariat, tapi cinta sudah masuk kepada apa bahasanya Kanjeng Nabi, la tutruni kama atrotin nasara, jangan kau dewakan aku seperti kelompok seperti kaumnya Nabi Isa atau Nasara mendewakan Nabi Isa. Nabi saja sudah berpesan, la tutruni, jangan kau dewakan aku kama atrotin nasara, seperti orang Nasrani mendewakan Nabi Isa. Jangan. Kalau mau memuji Nabi silahkan dipuji, setinggi langit memuji, asal jangan dipuji sebagai Tuhan. Asal jangan dipuji sebagai Tuhan. Jangan dipuji sebagai anak Tuhan. Jangan dipuji sebagai yang bersifat sampai seperti Nabi Isa dipuji sebagai anak Tuhan. Itu Nabi tidak suka. La tutruni kama atrotin nasara. Nah, kelompok Syiah ini sampai segitu dalam mencintai Sayyidina Ali. Sampai ada yang menganggap bahwa Sayyidina Ali itu adalah Tuhan. Ada. Sampai ada yang menganggap seperti itu. Sampai ada yang menganggap bahwa bahwa Sayyidina Ali ini adalah nabi yang sah sebenarnya. Nah, kelompok ini disebut Syiah. Jadi pada saat Sayyidina Ali itu memimpin dunia Islam atau sebagai khalifah, itu ada kelompok yang yang ada dalam jajaran pemerintahnya Sayyidina Ali dan berpandangan wajar, normal, tidak sampai menganggap Sayyidina Ali sebagai sosok nabi, juga tidak memusuhi. Nah, ini yang mendukung kepemimpinan Sayyidina Ali. Ada kelompok, yaitu kelompok yang kedua, yaitu yang menentang Sayyidina Ali atau yang beroposisi, namanya Khawarij. Ada kelompok yang mahabbahnya, kecintaannya tidak wajar kepada Sayyidina Ali, namanya kelompok Syiah. Sudah ada friksi-friksi waktu itu. Sudah mulai ada kelompok-kelompok mendirikan kelompok dengan berbendera sendiri. Nah, kemudian wahina idzin, kemudian wa kullun min dzalikal firaq wa kullun min tilka waftaraqat kullun min hataini taifataini ila firaqin ukhra. Dari kedua kelompok ini kemudian banyak lagi berkembang. Dari Khawarij ada Mu'tazilah, ada macam-macam. Dari Syiah ada Imamiyah, ada Zaidiyah, ada Isna Asyariyah, ada Ismailiyah. Dari Syiah ini berkembang banyak, berpencar-pencar ya. Seperti misalnya mungkin di dalam misalnya kalau sekedar analogi saja, kayak di NU ada yang GL garis lurus, ada yang
NU Ki Hasyim Asy'ari. Nah, seperti itu kira-kira. Tapi banyak kalau di dalam Syiah ini bercabangnya banyak. Dalam Khawarij juga banyak, sehingga akhirnya sudah muncul dari sekian kelompok-kelompok yang bercabang-cabang ini kemudian menjadi 73 kelompok. Yang kemarin kita singgung. Tadi dari dua ini kemudian membuat fraksi-fraksi sendiri. Dari Khawarij ada fraksi-fraksi, dari Syiah ada fraksi-fraksi yang jumlah keseluruhannya, kemudian dari ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keseluruhannya ini mencapai 73 kelompok. Nah, saat dunia seperti itu, saat keberadaan Islam seperti itu, maka wahina idzin hadatsa ismu ahli sunnah wal jamaah. Saat orang Islam berkelompok-kelompok menjadi 73 kelompok, itulah kemudian berkembang sebutan yang tren yang populer waktu itu, yaitu kelompok yang independen. Ini disebut kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saat itulah baru muncul nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya ya ada istilah, hanya istilah sahabi, orang yang menjadi sahabat Nabi. Tapi karena setelah Sayyidina Ali memimpin ini banyak fiksi-fiksi, banyak partai-partai, banyak kelompok-kelompok, semuanya memiliki bendera sendiri-sendiri. Muncul juga kala itu bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitulah ceritanya sampai muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah, apa kemudian misi daripada munculnya kelompok yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Misinya adalah 3 hal. Pertama, alladzina lazamu sunnatan nabi. Mereka ini berusaha untuk tetap memegang teguh sunnah Rasul. Itu yang pertama. Ahlus Sunnah ini punya ciri khas. Ciri khasnya Ahlus Sunnah adalah kelompok yang sangat militan dalam memegang sunnah Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok ini juga menerima thariqatu as-sahabah, menerima thariqahnya sahabat. Jadi tidak hanya murni yang dipegang itu sunnah Nabi, tidak. Mereka memang militan dalam memegang sunnah Nabi, tetapi dia juga mau menerima thariqatus sahabat. Thariqatus sahabat. Thariqatus sahabat ini ya, kalau Nabi istilah sunnah Nabi, kalau sahabat istilahnya thariqatus sahabat. Sehingga artinya Ahlus Sunnah ay sunnatun Nabi, wal Jamaah ay thariqatus sahabat. Kenapa muncul 2 kata? Ahlus Sunnah ay sunnatun Nabi, wal Jamaah artinya ay thariqatus sahabat. Nah, berarti kita ini adalah kelompok Ahlus Sunnah, orang-orang yang militansinya tinggi untuk memegang sunnah Rasul dan menerima dengan terbuka thariqatu as-sahabat, thariqatus sahabat. Nah, apa yang dimaksud dengan berpegangan teguh kepada sunnah dan thariqatus sahabat? Intinya adalah ingin mengangkat 3 komponen penting dalam Islam. Pesan-pesan sunnah Nabi dan thariqah itu intinya ada 3. Pertama yaitu aqaid diniyah, akidah tentang keyakinan. Yang kedua al-a'mal al-badaniyah, yaitu berarti syariah, akidah syariah. Yang ketiga adalah haqiqah, yaitu amal-amal yang akhlak qalbiyah. Akhlak qalbiyah.
Artinya begini, adik-adikku sekalian, gini. Bahwa maksud munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lain hanya ingin melindungi 3 hal penting dalam Islam. Jangan sampai berubah dari garis Rasul dan sahabat. Apa itu? Pertama, akidah, keyakinan. Itu yang ingin dijaga oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus jangan sampai keyakinan kita ini beda dari keyakinannya para sahabat, keyakinannya Rasul dan para sahabat. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah punya misi besar untuk melindungi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya. Nanti mengikuti siapa akidah nanti dibahas di belakang. Yang jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya ingin melindungi 3 hal itu. Pertama, akidah atau keyakinan, supaya tetap berpedoman, berpijakan pada sunnah Rasul dan thariqatus sahabat. Yang kedua, bahwa Ahlus Sunnah ingin menerapkan syariat Islam, syariah Islamiyah, ingin menjaga kemurnian daripada syariat Islamiyah yang agar tetap berpedoman sesuai dengan sunnah Rasul dan thariqatus sahabat. Syariat itu aturan tentang amalia badaniyah. Kalau akidah tentang keyakinan hati. Kalau syariat itu mengatur tentang amaliyah badaniyah. Misalnya ya gampangane koyok carane sholat, carane berpuasa, munakahah tentang nikah, bermuamalah tentang transaksi manusia dengan manusia. Nah ini diatur dalam syariat. Nah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu misinya juga itu, berusaha untuk tetap menjaga syariat Islam supaya tetap murni. Bagaimana munakahah, pernikahan seperti sunnah Rasul dan thariqatus sahabat. Bagaimana bermuamalah, bertransaksi, apa itu perdagangan, apa itu sewa menyewa, apa itu jual beli, apa itu apa hibah, saling memberi, tukar guling dan lain sebagainya. Bagaimana supaya itu semua tetap bersandar kepada sunnah Rasul dan thariqatus sahabat. Ini yang kedua yang dijaga oleh Ahlus Sunnah tentang ajaran atau syariat Islam. Syariat Islam itu mengatur amalia badaniyah. Yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ingin melindungi, membentengi daripada akhlak, nilai-nilai akhlak qalbiyah atau yang dikenal dengan hakikoh. Ya, hakikoh atau yang dikenal juga dengan tasawuf. Nah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu misinya adalah melindungi 3 hal tadi, tentu ya, misalnya kalau akidah harus punya pijakan. Pola pikir akidah siapa yang akan diikuti? Karena semakin jauh zaman dengan Rasul, ya, karena ini sudah sekitar menginjak pada perbedaan-perbedaan yang runcing seperti itu sudah 100 tahun setelah kenabian, setelah Nabi itu wafat. Kita mengenal dari kemerdekaan saja ya, dari kemerdekaan Indonesia yang hari ini baru berusia 75 tahun. Itu sudah potret kehidupan sudah berubah drastis seperti itu. Barangkali sampean sudah tidak kenal tentang sejarah, apa sejarah G30S atau sejarah perang kemerdekaan. Sudah banyak yang tidak ngerti. Ini baru 75 tahun. Sedangkan waktu sahabat atau para orang Islam setelah ditinggal Nabi kurun waktu sekitar 100 tahun, tentu akan banyak penyelewengan, pengalian, keyakinan dan syariat. Sangat mungkin, sangat mungkin. Wong sekarang dalam sejarah saja sudah digugat Indonesia ini ya, seperti misalnya Piagam Jakarta. Ini kan sudah ramai digugat. Nah,
Konon katanya sebagian kelompok mengatakan sebenarnya negara Islam ini asalnya adalah negara Indonesia ini adalah berpedoman pada syariat Islam. Nah, kemudian dirubah oleh Bung Karno sehingga Piagam Jakarta tidak dimasukkan. Ini saja sudah ada perdebatan, ada perbedaan dalam menafsiri. Ini baru 75 tahun. Nah, apalagi tentang ajarannya Nabi yang sudah 100 tahun. Maka perlu ada kelompok yang melindungi kemurniannya. Gitu loh ya. Yang melindungi kemurniannya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemurnian akidah, kemurnian syariah, kemurnian hakikoh. 3 ini. Akidah karena keyakinan, syariat sebagai dasar amaliyah badaniyah ibadah kita, kemudian hakikoh untuk membersihkan hati kita, menjernihkan, menanamkan akhlak qalbiyah yang disebut dengan ilmu hakikoh. Nah, berbicara syariat, metode siapa yang dipakai? Karena sudah berusia 100 tahun dari Nabi, tentu kudu ono konsep. Nabi sudah 100 tahun meninggalkan para sahabat dan tabi'in waktu itu. Kurunnya sudah masuk kepada periode tabi'in. Sudah masuk pada periode tabi'in. Santri Nabi sudah hampir habis. Orang yang dulu pernah hidup bersama Nabi, tahu apa yang dilakukan Nabi, mendengar apa yang diucapkan Nabi, ya, melihat apa yang ketika Nabi tersenyum dan lain sebagainya. Saksi hidup sudah semakin berkurang. Sangat mungkin akhirnya kesusahan untuk mengklarifikasi persoalan, ya kan? Seperti sekarang ketika ada perdebatan setiap 17 Agustus mesti didatangkan saksi hidup. Itu aja sudah banyak perbedaan. Nah, sahabat pun hampir punah pada tahun sekitar 100 tahun setelah Nabi wafat. Sahabat hampir habis. Di setiap negara, di Yaman, di ini sudah tidak ada sahabat. Di Madinah hanya tinggal beberapa. Di Syria, sehingga terjadilah yang namanya ada semacam tahrif atau pemutaran fakta yang sesungguhnya, sehingga perlu ada yang meluruskan bagaimana akidah Nabi, bagaimana syariat Nabi, bagaimana hakikoh dalam Islam. Maka muncullah untuk urusan akidah, untuk urusan syariah, untuk urusan amaliyah badaniyah, muncul 4 imam. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini masih tabi'in, muridnya sahabat. Imam Abu Hanifah di bidang fikih atau di bidang syariah yang biasa disebut fikih. Kemudian ada juga di Madinah namanya Imam Malik. Ini kalau Abu Hanifah di Iran, ya, di Iran Abu Hanifah ini. Kemudian kalau Imam Malik ada di Madinah. Kemudian muncul lagi yang ketiga Imam Syafi'i pada tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Muncul Imam Syafi'i, murid daripada Imam Malik. Ada di Baghdad Imam Syafi'i. Kemudian pindah ke Mesir. Nah, setelah itu kemudian muncul muridnya Imam Syafi'i, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat ulama ini meneliti tentang hadis yang berkaitan dengan syariat. Dicari hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan syariat. Kemudian dirumuskan cara bermuamalah, cara bertransaksi. Dirumuskan bagaimana Nabi sholat. Dirumuskan bagaimana Nabi berpuasa. Dirumuskan bagaimana zakat. Maka muncullah yang disebut madhab. Ada madhab Imam Abu Hanifah, ada madhab Imam Malik, ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Imam Ahmad. Nah, untuk urusan ilmu syariah, ilmu amaliyah badaniyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, menyerahkan sepenuhnya dan meyakini kebenaran daripada keempat madhab ini. Sehingga
Ahlussunnah wal Jamaah memilih untuk urusan amalia badaniyah, memilih salah satu dari pendapat imam 4 ini. Karena dirasa yang paling valid dalilnya, yang paling kuat dalilnya adalah keempat imam ini. Walaupun saat itu tidak hanya ada 4 imam, banyak. Tapi yang dipilih oleh Ahlussunnah wal Jamaah keempat imam. Kenapa? Karena karangannya sistematis, santrinya ada. Jadi setiap dawuh-dawuhnya Imam Malik bisa didengar oleh santrinya. Jadi kalau mau diklarifikasi itu jelas. Imam Abu Hanifah punya banyak santri, pendapatnya diterima oleh para santrinya. Kalau mau klarifikasi ini benar nggak ucapannya Abu Hanifah, kita tanya kepada santrinya, oh iya betul. Makanya valid pendapatnya. Sangat kecil akan ada penyelewengan karena banyak santrinya yang mendengar. Imam Syafi'i juga begitu, banyak santrinya. Dawuh-dawuhnya Imam Syafi'i diterima oleh para santri. Sehingga ketika ada orang sebawahnya mau klarifikasi tentang dawuhnya Syafi'i, Imam Syafi'i sudah nggak ada, sudah sedo, tanya kepada muridnya. Karena punya murid, bisa dijelaskan. Termasuk juga Imam Ahmad. Sementara imam-imam yang lain banyak tetapi tidak memiliki murid yang bisa mengevaluasi, atau bukan evaluasi istinya, yang bisa yang bisa menjaga kemurnian daripada ucapannya sang guru. Seperti ada yang sangat alim itu tapi tidak punya murid, maka tidak dipilih. Oleh Ahlussunnah wal Jamaah tidak dipakai pedoman. Cukup 4 ini karena ini yang dirasa valid ucapan-ucapannya. Nah, makanya NU karena NU atau organisasi kita ini mengikrarkan diri sebagai bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah, maka dalam urusan beribadah, bermuamalah, bermunakahah, dalam urusan hukum kriminal dan seterusnya, ini lebih memilih salah satu dari 4 mazhab supaya tidak terlalu banyak pendapat sehingga menjadi tidak jelas Islam itu. Nah, ini yang paling penting. Nah, ya, itulah munculnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dalam bidang akidah Ahlussunnah wal Jamaah mempercayakan urusan akidah kepada 2 imam, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi dalam urusan akidah. Kedua ulama ini yang dipercayai valid dalam mengisnadkan pendapatnya kepada sunnah Rasul dan thariqatus sahabat. Ini tahun keberapa Abul Hasan Al-Asy'ari? Ini sudah mencapai tahun 200-an. Jadi sudah 200 setelah sepeninggal Nabi. Akidah sudah semakin banyak penyelewengan. Maka perlu meluruskan kembali. 2 imam inilah yang mencari hadis-hadis tentang akidah, kemudian dirumuskan menjadi akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah. Asy'ariyah bermadzhab Syafi'i, dalam fikihnya bermadzhab Syafi'i. Kalau Maturidiyah dalam fikihnya bermadzhab Hanafi. Jadi lebih dulu muncul madzhab 4 ini. Yang lebih dulu muncul madzhab 4. Ini urusan amalia badaniyah. Tahun 200-an ada perselisihan tentang akidah, ada bid'ah dan macam-macam. Sehingga akhirnya perlu meluruskan, tampillah 2 imam itu. Nah, kalau sudah akidahnya benar, syariatnya benar, maka akan naik kepada jenjang berikutnya namanya hakikoh. Hakikoh yang diikuti ilmu tasawuf, maksudnya ilmu tasawuf muncul untuk menciptakan akhlak yang baik, kepribadian yang baik, karakter yang baik. Maka ini teorinya siapa yang dipakai oleh Ahlussunnah? Teorinya 2 imam, Imam Ghazali dan Abul Qasim Al-Junaidi. Abul Qasim Al-Junaidi, Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Maka urusan tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah
lebih menyerahkan persoalan tasawuf mengikuti kepada dua imam itu, Imam Ghazali dan Abul Qasim Al-Junaidi. Begitu. Nah, muncul sehingga muncul ya ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Hanafi, ini mazhab Hambali, ada mazhab-mazhab sudah. Nah, terus pertanyaannya sekarang, kenapa masih perlu mazhab padahal ada Quran? Kenapa masih perlu mazhab padahal ada hadis? Nah, ini yang perlu dijawab. Sementara kita kan ditabrakno karo itu. Dalam setiap perdebatan, orang NU itu kenapa tidak pakai Al-Quran? Wong ada Quran. Padahal kata Nabi, aku tinggalkan dua hal yang apabila kau pegang lan tadillu ba'di abada. Taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan dua hal yang apabila kamu pegangi dua hal itu, untuk selamanya kamu tidak akan pernah tersesat setelah kematianku. Tidak akan tersesat. Ala wa huwal Qur'an kalamullah wa sunnati. Kata Nabi, dua hal itu adalah Al-Quran, kalamullah, dan sunnahku. Loh, kalau Nabi sudah berkata begitu kan semuanya mestinya harus kembali kepada Quran. Semuanya harus kembali kepada Al-Hadis atau sunnah. Tapi kenapa orang NU kok, atau Ahlussunnah wal Jamaah dalam di Indonesia adalah NU, kok tidak kembali kepada Quran dan sunnah? Nah, inilah yang perlu dijelaskan kepada mereka. Kita ini sebenarnya Qurani, sangat memegang Al-Quran. Kita ini juga Sunni, sangat memegang sunnah. Tetapi karena masa sudah semakin jauh dari Nabi, pemahaman tentang Al-Quran, pemahaman tentang Al-Hadis itu menjadi sangat dangkal. Islam tidak bisa diperoleh, di manage dengan akal yang hanya dangkal. Al-Quran itu Masya Allah, kalau mau dikaji jangan cuma hafal maknanya, jangan cuma bisa membaca kemudian moro-moro kembali kepada Quran. Quran itu ada asbabun nuzul, kenapa ini ayat turun. Quran itu ada nasikh mansukh, ada revisi. Ayat ini kalau nggak tahu ini sudah menasakh atau merevisi yang pertama. Nah, seperti misalnya ayat tentang rodok, ayat tentang rodok atau anak suson itu ya. Pertama 10 kali susonan baru jadi anak rodok. Kemudian ada ayat kedua turun khomsu rodoat. Lagi sing mudun dhisik apa sing 5 yang turun dulu kemudian disusul yang 10, kan berarti yang 10 menasakh atau merevisi yang 5. Atau yang 10 turun dulu baru yang 5 datang kemudian, yang berarti yang datang menyusul berarti merevisi yang sebelumnya. Karena ada perbedaan. Nah, itu namanya istilah nasikh mansukh. Ada am khos, ada dalil yang am, ada. Ini kita tidak akan mampu untuk menyimpulkan dari itu semua. Yang mampu adalah ar-rasikhuna fil ilmi. Nah, dalam hal itu kemudian ulama NU, Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah sangat mengkhawatirkan jika di akhir zaman nanti kabeh podo pedoman Al-Quran tapi tidak memahami nasakh mansukhnya, tidak memahami amkhosnya, tidak memahami tanakutnya, banyak asbabun nuzulnya, akhirnya ngawur sak tepai. Karena itulah kita kembali kepada pola pikirnya ashabul madzhab, pemilik mazhab yang diyakini mereka yang mampu mengupas Al-Quran dari segala sisinya. Gitu. Jadi kita bukan berarti kita tidak ikut Quran, justru sangat Qurani, sangat Qurani. Karena makna kembali kepada Quran bukan sekedar bisa membaca. Kembali pada Quran bukan sekedar bisa menterjemah. Harus bisa menggali dari usul fikihnya, ya, dari qaidahnya, dari asbabun nuzulnya. Ini sekarang sudah tidak ada. Kalau terus orang memaksa kembali pada Quran, ngawur nanti. Ad-din bis sanad, bahwa agama ini harus dikaji melalui sanad,
dari ulama sebelumnya, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andai kata agama itu menurut kemauan akal kita, maka agama akan berubah-ubah setiap waktu sesuai kemauan. Laqala man syaa ma syaa. Orang bisa berkata seenaknya. Nah, makanya agama harus ada sandaran kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in untuk menjaga kemurnian daripada agama yang berdasar Quran dan sunnah Rasul itu. Nah, Ahlussunnah Jamaah mempercayakan itu semua kepada ashabul madzahib al-arba'ah. Itulah kenapa kemudian kok ada orang melecehkan kita itu orang NU itu tidak Qurani, tidak Sunni, karena tidak berpedoman pada Quran hadis. Keliru besar. Kita sangat berpedoman pada Quran hadis, tapi kita menyadari kekurangan kita dalam menggali Quran dan al-hadis. Kita memahami keterbatasan supaya tidak salah dalam menggali Quran hadis, maka kita mengikuti yang lebih ahli. Dan Al-Qur'annya begitu. Ya, dalam surah Ali Imran ayat ke-6 itu. Fihi ayatun muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Di dalam Quran ada ayat muhkamah, ayat yang tegas. Tidak perlu penakwilan, tidak perlu penafsiran, tegas. Misalnya la taqrabuz zina, jangan kau berzina, jelas menunjukkan haram, tidak perlu ditafsiri lain. Tapi ada juga wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat yang masih remang-remang dalam Quran itu, berarti perlu penafsiran. Nah, wa ammal ladzina fi qalbihi zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Orang yang akalnya ini biasanya tidak beres, ini biasanya memakai ayat yang remang-remang itu. Padahal ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wil wala ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Padahal enggak ada yang ngerti penafsiran ayat yang tidak jelas itu kecuali Allah. Dan yang kedua, ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang matang dalam ilmunya. Loh, lek ndelok Quran seperti ini berarti memang tidak salah kalau kita menyerahkan seluruh persoalan fikih atau syariat Islam kepada ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang sangat mumpuni dalam ilmu yang bisa menggali Quran. Nah, berarti kita ini bukan kok tidak kepada Al-Quran, tetap kepada Al-Quran. Dan menurut Al-Quran pun untuk menafsiri ayat yang tidak tegas itu tidak boleh orang-orang sembarangan menafsiri, karena dikatakan oleh Al-Quran la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Tidak akan ada yang bisa menakwili Al-Quran yang mutasyabih, yang tidak tegas tadi, kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mumpuni. Berangkat dari itulah kita menyadari ketidakmumpunian ilmu kita, sehingga kita lebih memilih taklid, mengikuti kepada pendapat madhab yang ada 4. Itu kronologinya kenapa sampai berpedoman kepada madhab 4 tersebut. Nah, saya pikir ini sudah ada jawabannya. Kalau ada orang bertanya, kamu Ahlussunnah ya, tapi kenapa tidak kembali kepada sunnah? Kenapa tidak kembali kepada al-hadis? Kenapa tidak kembali pada Al-Quran kalau kamu katakan Ahlussunnah wal Jamaah? Saya berpedoman, jawabnya saya berpedoman Quran, saya berpedoman hadis, tapi saya serahkan untuk menggali Quran dan al-hadis itu kepada ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang mumpuni ilmunya. Saya tidak mampu untuk menggali Quran, maka akan salah. Sedangkan agama tidak bisa direka-reka dengan akal, harus dengan sanad. Ada mata rantai silsilah sampai nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya pikir sudah sangat jelas kenapa kita berpedoman kepada 4 mazhab itu. Nah, ini sebagai gambaran. Nanti pada pertemuan ke depan kita akan lanjut dengan kajian yang berikutnya. Siapa ahlul hadis, siapa ahlul fikih, siapa ahlul tasawuf. Nanti akan kita kaji
pada pertemuan yang akan datang ya. Ini supaya tertib gitu. Saya pikir ini mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Nggih. Nama saya Nurholis dari Ranting Grogol, mau bertanya tentang bagaimana menyikapi orang yang sedikit-sedikit mencari dalil di Google. Nggih. Bagaimana orang atau kita atau anak-anak muda kita hari ini memang lebih sering, memang cepat ya mencari dalil di Google itu sangat cepat. Cuma ada kelemahan yang sangat mendasar. Mereka kurang perhatian kepada ini siapa yang berkata, ini referensinya dari mana. Ternyata Google itu banyak dikuasai oleh Hizbut Tahrir, oleh kelompok Hizbut Tahrir yang lebih dulu menguasai medsos, media sosial. Jadi kalau saya selalu ada di sana, ada kalau saya sering buka YouTube itu ada Islami Web, ada Aulawi Islami, ada Arabi Islami Web, banyak sekali. Itu semuanya bukan kelompok kita. Baru kalau sudah berbunyi web Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu baru, itu biasanya dari Mesir. Nah terus pertanyaannya, bagaimana kalau orang dikit-dikit ke Google, dikit-dikit ke Google? Menurut saya ini tidak benar, karena tidak jelas silsilatun nasabnya. Silsilah min barokatil ilmi an yusnada ila qailihi. Kata Nabi, kata Sayyidina Ali, min barokatil ilmi an yusnada ila qailihi. Di antara ilmu yang barokah adalah ilmu yang ketika kamu katakan ilmu itu tidak lupa menyebut siapa qailnya, siapa yang berkata. Nah berarti ketika kamu membaca Google, sebelum kamu tahu bahwa siapa yang berkata, ini bagian daripada penyelewengan. Harus tahu pendapat ini siapa yang berpendapat. Kalau memang dari kelompok Ahlus Sunnah Jamaah, monggo kita pakai. Tapi kalau dari yang lainnya Ahlus Sunnah Jamaah, jangan pernah dipakai, karena mesti akan ada berbeda, sangat berbeda. Nah saya sudah membaca itu setiap hari, setiap saat, setiap nganggur, tawajo. Ada kasus apa saja, ya soal vaksin, soal ini, yang berkomentar banyak. Ada Islam Web, ada Saudi Web, ada Iran Web, waduh banyak sekali. Nah kalau kita tidak mengenali itu keliru. Biasanya yang lebih kepada Ahlus Sunnah Jamaah yang datang dari Mesir, dari Al-Azhar, itu kebanyakan atau hampir bisa dipastikan mufti-muftinya atau qailnya adalah tidak akan lepas dari 4 mazhab. Tapi kalau dari yang lain langsung ke hadis dan seterusnya. Ini harapan saya, jangan kalau tidak tabakhur, tidak mumpuni dalam meneliti siapa qailnya, siapa dia, kelompok dari mana dia, jangan pakai itu kalau belum jelas. Pakailah yang web NU saja langsung, kan ada itu yang dari Nahdlatul Ulama, langsung saja. Kamu kalau mau mencari, nah seperti yang barusan saya baca ini, saya mengambil kitab Kawakibul Lamma'ah karya Syekh Kiai Fadl Senori Tuban. Ini saya ambil dari webnya NU, ya dari NU. Ada sudah ada. Jadi kamu baca saja yang miliknya websitenya NU. Nah ini PP Al-Fatimiyah Denanyar Jombang. Jadi jelas. Saya sebenarnya sudah pernah ngaji Alkitab Al-Kawakibul Lamma'ah. Dari kemarin tak cari kitabnya nggak ketemu. Akhirnya saya buka di Google, di YouTube ternyata ada, di Google ya ternyata ada. Ya sebenarnya banyak. Tadi kait buka Al-Kawakibul Lamma'ah yang tidak dari NU. Ternyata saya baca Ahlus Sunnah Jamaah, padahal nama kitabnya sama. Ternyata yang Kawakibul Lamma'ah fi tahqiqi ahli sunnah wal jamaah, ada terusnya. Al Kawakibul Lamma'ah fi tahqiqi ahli sunnah wal jamaah li Syekh Abdul Fadl Senori Tuban.
Nah gitu langsung kena enak. Kalau mau baca-baca ini cukup banyak sekali nih kalau dibuka. Ya ini, maka saya harapkan kalau kamu baca di Google harus tahu qailnya. Harus tahu siapa yang berkata, kelompok mana yang berkata. Karena Islam tidak memperbolehkan talbis, pengkaburan. Tidak boleh. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dikaburkan yang benar dengan yang batil. Tidak boleh. Nah sudah. Kemudian yang kedua mungkin ada yang tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa ya. Doa sholawatnya, doa. Yang tiba gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabi salikin ala manhajihil qawim ij'alna min khiyari ummati wasturna bi laili hurmati waqshurna ghadan fi zumrati wastamil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamaha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la an qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza hadan illa ghasalta bima'i taubati dhunuba wa satarta birida'il maghfirati uyuba. Allahumma innahu kana ma'ana fis sanatil madiyah ikhwanun mana'ahumul qadha wa anil wusuli ila mithliha fala tahrimu min thawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Allahumma akrimna ya Allah binuril ilmi wa judatil hifzi wa sur'atil fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika ya Allah waftah lana abwaaba jannatika ya Allah waftah lana abwaaba ridhaka ya Allah. Allahumma sallimna sallim dinana sallim dunyana sallim aqidatana sallim imanana wa sallim kullama a'taitana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.